Aku juragan sembako. Setiap hari tanganku sibuk ngitung karung beras, minyak, gula, dan utang warga. Aku kira hidupku cuma soal stok dan tagihan. Sampai suatu sore, tukang urut yang biasa ku panggil buat pijat karyawan menatapku terlalu lama. Bukan tatapan genit, tapi tatapan yang bikin aku sadar. Selama ini aku kuat, tapi ternyata aku sendirian. Namaku Ratna Dewi. Orang kampung memanggilku Bu Ratna, juragan toko sembako sumber rezeki di ujung pasar Cikal. Tokoku tidak besar, tapi lengkap. Beras, telur, minyak, gula, tepung, gas, sampai mie instan dan sabun cuci, semua ada. Di belakang toko ada gudang kecil yang selalu berbau karung goni dan bawang putih. Usiaku 47 tahun. Kata orang aku galak, perhitungan, tajam kalau ngomong soal utang. Tapi orang juga tahu, kalau mereka lagi susah, aku masih bisa ngasih tempo. Bukan karena aku lembek, tapi karena aku pernah ada di posisi mereka. Suamiku pergi bertahun-tahun lalu. Bukan cerai resmi, bukan juga meninggal. Pergi saja, hilang, tidak ada kabar. Anak-anak sudah kerja di kota, jarang pulang. Kadang cuma telepon sebentar, itu pun kalau aku yang mengingatkan duluan. Rumahku menyatu dengan toko, jadi kalau toko ramai, rumah terasa hidup. Tapi begitu toko tutup, rumah jadi seperti ruangan kosong yang cuma menyimpan suara jam dinding. Aku terbiasa kuat, karena kalau aku tidak kuat, siapa lagi? Sore itu, seperti biasa, aku berdiri di balik meja kasir. Buku catatan utang terbuka, pulpen di tangan, mata mengawasi timbangan. Sesekali aku menegur karyawan yang salah susun barang. Beras premium taruh sini. Yang medium jangan dicampur. Gula pasir jangan kena air, nanti menggumpal. Aku tidak suka berantakan. Hidupku sudah cukup berantakan, jadi setidaknya toko ini harus rapi. Hari itu gudang sedang bongkar stok. 2 karyawan laki-laki mengangkat karung beras dari mobil pick-up. Keringat mengucur, punggung mereka pegal. Aku dengar mereka mengeluh pelan. "Bu, pinggang gue rasanya copot. Badan kayak dipukulin." Biasanya aku cuma jawab, "Ya makanya olahraga, jangan cuma ngerokok." Tapi entah kenapa sore itu aku kasihan. "Aku panggil tukang urut aja," kataku datar. Mereka langsung menoleh. "Yang Rahman itu, Bu?" Aku mengangguk. Di kampung orang kenal Rahman, tukang urut keliling. Bukan pijat mewah, bukan tempat aneh-aneh. Urut tradisional, kadang refleksi. Orang-orang memanggilnya kalau habis kerja berat, kalau salah urat, atau kalau masuk angin. Aku ambil ponsel, mengetik pesan singkat. "Man, bisa ke toko? Anak-anak pegal habis bongkar karung." Tidak sampai 5 menit, balasannya datang. "Bisa, Bu. Saya jalan sekarang." Aku membaca pesan itu sekali, lalu menaruh ponsel. 1 jam kemudian, Rahman datang. Langkahnya tenang, pakai kaos lengan panjang warna gelap, celana kain sederhana, bawa tas kecil berisi minyak urut dan kain. Rambutnya rapi, tapi tidak dibuat-buat. Wajahnya biasa saja, tapi ada sesuatu yang bikin orang sulit mengalihkan pandang. Cara dia hadir. Dia tidak banyak bicara. "Assalamualaikum," katanya. "Waalaikumsalam," jawabku. "Di mana yang mau diurut?" tanyanya pelan. "Di belakang, gudang," jawabku singkat. Rahman mengangguk dan langsung jalan ke gudang. Karyawan-karyawan sudah menunggu dengan wajah meringis. Rahman bekerja seperti orang yang sudah hafal ritme tubuh manusia. Tangannya kuat, tapi tidak kasar. Tekanannya pas. Setiap tarikan urat dilakukan pelan, seperti dia tahu batas sakit dan lega. Aku berdiri di pintu gudang, memperhatikan sebentar. Awalnya cuma memastikan semuanya beres, tapi lama-lama aku terdiam. Ada ketenangan yang aneh dari cara Rahman bekerja, seolah dunia yang ribut bisa diredam hanya dengan 2 tangan. Satu karyawan mengadu, Rahman menunduk sedikit. "Sakit?" "Iya, Man." Tarik napas pelan. Nada suaranya tidak memerintah, tidak menggurui, hanya menuntun. Aku menelan ludah. Aku tiba-tiba kepikiran, kapan terakhir ada orang bicara lembut padaku tanpa maksud apa-apa. Setelah urut selesai, karyawan-karyawan berdiri dengan wajah lebih ringan.
Wah, enak banget, kata salah satu. Berasa hidup lagi. Rahman hanya mengangguk kecil, membereskan kain, menutup botol minyak. Lalu ketika dia melangkah keluar gudang, matanya bertemu mataku. Dan disitulah aku berhenti. Tatapan itu tidak biasa. Bukan tatapan pria yang menggoda. Bukan tatapan orang yang berharap imbalan. Bukan tatapan sok kenal. Itu tatapan tenang, jernih. Seperti dia melihat aku bukan sebagai juragan sembako yang galak, tapi sebagai perempuan yang capek berdiri terus. Aku langsung mengalihkan pandang, pura-pura merapikan buku utang. "Berapa?" tanyaku datar. Rahman menyuput angka wajar. Aku ambil uang dari laci, memberikan. Tangannya menyentuh ujung jariku sepersekian detik saat menerima uang. Cepat, sopan. Tapi dadaku seperti ditarik halus. Aku merasa bodoh. "Terima kasih, Bu," katanya. "Iya," jawabku. "Kalau ada yang pegal lagi, saya kabarin." Rahman mengangguk, lalu melangkah pergi. Tapi sebelum benar-benar keluar dari toko, dia berhenti sebentar dan menoleh. "Bu Ratna," panggilnya pelan. Aku menoleh. "Apa?" "Karyawan Ibu kerja keras," katanya. "Ibu juga." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti pintu yang lama terkunci, diketuk pelan dari luar. Aku tidak sempat menjawab. Rahman sudah pergi. Sore itu toko masih ramai. Orang beli beras, orang bayar utang, orang nanya harga minyak. Aku menjawab seperti biasa, tegas, cepat, tidak banyak senyum. Tapi di dalam kepala, tatapan Rahman terus terulang. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku sadar, tatapan itu membuatku merasa terlihat. Malamnya, setelah toko tutup, aku duduk sendiri di kursi ruang tengah. Lampu hanya satu yang menyala. Buku utang sudah kututup, pintu sudah kukunci, sunyi. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku mengakui dalam hati, aku bukan cuma capek badan. Aku capek jadi kuat sendirian. Dan entah kenapa, tatapan tukang urut tadi sore membuatku takut. Karena mungkin, untuk pertama kalinya, aku ingin ada yang tetap tinggal. Sejak sore itu, aku mulai memperhatikan sesuatu yang tidak pernah kupedulikan sebelumnya. Punggungku sering pegal, bahu terasa berat, pinggang seperti ditarik ke bawah, tengkuk kaku setiap malam. Padahal sebelumnya aku tidak pernah mengeluh. Kalau badan sakit, aku minum jamu. Selesai. Aku bukan tipe perempuan yang manja. Tapi entah kenapa, setelah melihat cara Rahman bekerja, setelah mendengar suaranya yang pelan itu, rasa pegal di tubuhku seperti lebih terasa. Atau mungkin bukan badan yang pegal. Mungkin ada yang lain. 2 hari setelah ia datang ke toko, aku memanggilnya lagi. Alasannya sederhana. "Man, bisa ke toko sore ini? Pinggang saya kayak ketarik." "Bisa, Bu." Sore itu toko tidak terlalu ramai. Karyawan sudah pulang lebih dulu. Tinggal aku yang masih menghitung stok di gudang. Karung beras tersusun tinggi. Bau bawang dan gula bercampur. Rahman datang seperti biasa. Tenang, tidak tergesa. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabku. Aku tidak langsung menatapnya. "Di mana, Bu?" tanyanya. Aku ragu sebentar, lalu menunjuk ruangan kecil di belakang gudang. Ruangan itu biasanya kupakai menyimpan kardus kosong dan barang retur. Ada satu kursi panjang kayu di sana. "Di situ aja," kataku. Rahman mengangguk. Aku duduk di kursi panjang itu. Punggung bersandar, tangan terlipat di pangkuan. Rasanya aneh. Ini pertama kalinya aku meminta seseorang memijatku secara langsung. Bukan karyawan, bukan orang lain. Aku. Rahman berdiri sebentar di depanku. "Bagian mana yang sakit, Bu?" "Pinggang." Sama bahu. Dia mengangguk pelan, lalu mulai meneteskan sedikit minyak ke telapak tangannya. "Kalau sakit bilang ya, Bu." Aku hanya mengangguk. Sentuhan pertama jatuh di bahuku. Pelan, hangat. Tangannya tidak terburu-buru. Tekanannya pas. Tidak menyakitkan, tapi cukup dalam untuk membuat ototku bereaksi. Aku menahan napas sebentar. Sudah lama sekali tidak ada yang menyentuhku tanpa maksud macam-macam. Suamiku dulu pun jarang.
Dan setelah dia pergi, tidak pernah lagi. Rahman bekerja tanpa bicara banyak. Hanya sesekali bertanya, "Terasa di sini?" "Iya." Kalau terlalu sakit bilang. Nada suaranya tetap datar. Tidak dibuat lembut. Tapi justru itu yang membuatnya terasa tulus. Beberapa menit berlalu. Tubuhku mulai terasa ringan. Tapi yang lebih aneh, pikiranku juga ikut tenang. "Aku kira ibu jarang istirahat," katanya pelan. Aku tertawa kecil. Juragan sembako mana ada waktu istirahat. Tapi badan tetap ada batasnya, jawabnya. Kalimat itu sederhana, tapi seperti menegurku tanpa mengalahkan. Tangannya turun ke pinggang. Tekanannya sedikit lebih kuat. Aku refleks menarik napas. "Sakit?" tanyanya cepat. "Enggak," jawabku. "Cuma kaget." Rahman berhenti sepersekian detik, lalu melanjutkan lebih pelan. Aku memejamkan mata. Di ruangan kecil itu, hanya ada suara napas dan gesekan kain. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara motor. Tidak ada orang memanggil namaku untuk menagih beras atau menawar harga. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku tidak sedang jadi juragan. Aku hanya jadi perempuan yang pegal. "Bu Ratna," katanya pelan setelah beberapa saat. "Iya? Ibu jarang cerita." Aku membuka mata. "Cerita apa?" "Cerita kalau capek." Aku terdiam. Tidak ada yang pernah menanyakan itu sebelumnya. "Capek ya capek," jawabku cepat. "Biasa." Rahman tidak membantah, tidak juga memaksa. Tangannya tetap bekerja, tapi suaranya berubah sedikit lebih dalam. "Orang kuat juga bisa capek." Kalimat itu seperti menampar pelan. Aku menelan ludah. Ada sesuatu yang menghangat di dada, bukan karena minyak urut, tapi karena aku merasa dipahami. Setelah selesai, Rahman mundur sedikit. "Sudah, Bu?" Aku duduk perlahan. Punggung terasa lebih ringan. Bahu tidak sekaku tadi. "Berapa?" tanyaku seperti biasa. Rahman menyebut angka yang sama seperti sebelumnya. Tidak pernah dinaikkan. Aku memberikan uangnya. Kali ini, saat tangannya menerima uang, ia tidak sengaja menatapku lagi. Tatapan itu tidak berubah. Tenang, dalam, tidak tergesa. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak langsung mengalihkan pandang. Beberapa detik terlalu lama berlalu. Aku yang lebih dulu memutus. "Kalau saya butuh lagi, saya panggil," kataku. Rahman mengangguk. "Siap, Bu." Ia melangkah pergi. Aku berdiri di ruangan kecil itu sendirian, menyentuh bahuku sendiri. Masih terasa hangat. Tapi, ada satu hal yang mulai membuatku tidak nyaman. Aku mulai menunggu alasan untuk memanggilnya lagi. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencari-cari pegal yang mungkin sebenarnya tidak terlalu sakit. Kadang, aku sengaja mengangkat karung kecil sendiri. Kadang aku berdiri terlalu lama, dan setiap kali tubuhku terasa berat sedikit saja, pikiranku langsung menuju satu nama, Rahman. Aku mulai sadar ini bukan lagi soal urut badan, ini soal ditemani. Dan itulah yang paling berbahaya, karena di kampung seperti ini, orang tidak peduli niatmu sebersih apa. Yang mereka lihat hanya situasi. Seorang juragan sembako, seorang tukang urut, di ruangan kecil belakang toko. Aku menggeleng pelan. "Jangan aneh-aneh, Ratna," gumamku sendiri. Tapi malam itu, saat toko sudah tutup dan rumah kembali sunyi, bahuku terasa ringan. Yang berat justru pikiranku, karena aku tahu kalau aku terus memanggilnya, bukan cuma badan yang akan terasa hangat, dan aku belum siap menghadapi apa yang mungkin tumbuh dari situ. Hujan turun tanpa aba-aba sore itu. Langit yang sejak siang mendung tiba-tiba pecah. Air jatuh deras ke atap seng toko. Suaranya keras. Motor-motor di depan toko berlarian mencari tempat teduh. Gang pasar yang biasanya ramai mendadak kosong. Aku berdiri di depan etalase, menghitung uang receh. Jam sudah hampir maghrib. Karyawan sudah pulang lebih dulu karena hujan makin menjadi. Tinggal aku sendiri. Biasanya aku tidak masalah sendirian. Tapi sore itu, entah kenapa, suara hujan terasa lebih berat. Lebih sepi. Pinggangku kembali terasa kaku. Atau mungkin aku hanya mencari alasan. Aku mengambil ponsel. Menatap layar beberapa detik, lalu mengetik.
Man, bisa ke toko sekarang? Pinggang saya kambuh. Hujan memang deras. Balasan datang beberapa menit kemudian. Saya dekat, Bu. 10 menit sampai. Aku menghela napas pelan. Tidak tahu kenapa jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Rahman datang dalam keadaan sedikit basah. Rambutnya kena air hujan. Kaosnya lembab di bagian bahu. "Assalamualaikum," katanya. "Waalaikumsalam," jawabku. "Karyawan sudah pulang?" tanyanya. "Iya, tinggal saya." Rahman mengangguk. Hujan makin deras. Tiba-tiba lampu toko berkedip sekali, 2 kali, lalu mati. Gelap. Hanya cahaya redup dari luar yang masuk melalui celah rolling door. "Listrik padam," kataku datar. Rahman diam sebentar. Saya nyalakan lilin. Aku menunjuk laci meja kasir. Ada di situ. Ia mengambil 2 batang lilin kecil dan menyalakannya. Cahaya kuning lembut memenuhi ruangan. Bayangan bergerak di dinding. Toko yang biasanya terang dan ramai berubah menjadi ruang sunyi yang intim. Untuk pertama kalinya, aku merasa toko ini bukan tempat usaha, tapi ruang pribadi. "Di belakang aja, Bu?" tanya Rahman. Aku mengangguk. Kami berjalan ke ruangan kecil di belakang gudang. Hanya 1 lilin yang kubawa masuk. Cahayanya cukup untuk melihat wajahnya dengan jelas. Aku duduk di kursi panjang kayu seperti biasa. Rahman berdiri di belakangku. Tangannya sedikit lebih dingin karena hujan tadi. Lalu perlahan mulai memijat bahuku. Tekanannya tetap sama, pas. Tapi suasananya berbeda. Hujan di luar seperti memisahkan dunia luar dari ruangan kecil itu. Tidak ada suara orang lewat. Tidak ada motor. Tidak ada teriakan anak-anak. Hanya suara hujan. Dan napas kami. "Dingin?" tanyanya pelan. "Enggak," jawabku. Padahal yang kurasakan bukan dingin. Tangannya bergerak turun ke punggung. Menekan titik-titik yang membuatku refleks menghembuskan napas lebih dalam. Aku memejamkan mata. "Bu Ratna?" katanya pelan. "Iya." "Ibu sering sendiri malam-malam begini?" Pertanyaan itu sederhana. Tapi nadanya berbeda. Aku membuka mata sedikit. Menatap lilin yang bergetar kecil. "Iya," jawabku. "Sudah biasa." "Nggak takut?" Aku tertawa kecil. "Takut apa? Toko lebih seram kalau nggak ada uangnya." Rahman tersenyum tipis. Aku bisa merasakannya meski tidak melihat. "Bukan takut maling," katanya pelan. "Takut sepi." Tangannya berhenti sepersekian detik. Kalimat itu masuk terlalu dalam. Aku menelan ludah. "Sepi itu biasa," jawabku cepat. "Kalau kebanyakan mikir, malah tambah sepi." Rahman tidak langsung menjawab. Tangannya melanjutkan pijatan lebih pelan. Lebih hati-hati. "Kalau ibu capek cerita sama saya nggak apa-apa," katanya akhirnya. Aku membuka mata penuh. "Cerita apa?" "Apa saja." Hujan di luar makin keras. Lilin hampir habis setengahnya. Aku tidak tahu kenapa, tapi di ruangan kecil yang remang itu, rasanya lebih mudah jujur. "Kadang capek," kataku pelan. "Bukan capek badan." Tangannya berhenti lagi. "Capek apa?" tanyanya pelan sekali. Aku terdiam beberapa detik. "Capek jadi kuat terus." Kata-kata itu keluar tanpa rencana. Rahman tidak bergerak. Tidak menyentuhku beberapa detik. Seolah memberi ruang untuk kalimat itu berdiri sendiri. Lalu tangannya kembali menyentuh bahuku. Kali ini lebih pelan. Lebih ringan. "Orang kuat juga boleh lemah," katanya. Suara itu bukan suara tukang urut. Bukan suara orang yang hanya bekerja. Itu suara seseorang yang benar-benar mendengar. Dadaku terasa hangat. Tangannya turun sedikit terlalu dekat ke pinggang. Tidak salah. Tidak juga melanggar.
Tapi jaraknya membuat nafasku berubah. Aku membuka mata. "Rahman," panggilku pelan. "Iya, Bu." Tatapan kami bertemu. Cahaya lilin membuat wajahnya terlihat lebih lembut, lebih dewasa, lebih dekat. Aku sadar, kami hanya berjarak 1 langkah. Jarak yang tipis sekali. Beberapa detik terlalu lama berlalu. Hujan tetap turun. Lilin hampir habis. Dan untuk pertama kalinya, aku takut bukan karena gosip orang. Aku takut karena aku merasa nyaman. Aku yang lebih dulu menarik diri. "Sudah cukup," kataku pelan. "Takutnya kamu kehujanan pulang." Rahman mundur 1 langkah. "Iya, Bu." Aku berdiri, merapikan bajuku, mengambil uang dari laci kecil. Tanganku sedikit gemetar saat menyerahkan upahnya. Rahman menerimanya tanpa banyak bicara. Sebelum keluar, ia berhenti di pintu ruangan kecil itu. "Bu Ratna," katanya pelan. "Iya? Kalau listrik padam lagi, panggil saja." Kalimat itu sederhana, tapi artinya tidak sesederhana itu. Aku hanya mengangguk. Rahman pergi. Hujan masih turun. Lilin akhirnya padam. Aku berdiri sendiri di ruangan kecil itu, dalam gelap. Dan aku tahu, malam ini bukan cuma listrik yang mati. Ada sesuatu yang mulai menyala, dan aku belum tahu apakah aku sanggup memadamkannya. Malam selalu lebih jujur daripada siang. Siang hari aku bisa jadi juragan sembako. Tegas, tegap, suaraku lantang kalau menagih utang. Wajahku datar kalau harga naik. Tapi malam tidak peduli siapa aku. Malam hanya menyisakan sunyi. Sejak hujan dan listrik padam itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Tatapan Rahman di bawah cahaya lilin terus berulang. Cara tangannya berhenti sepersekian detik. Cara dia mengatakan, "Kalau listrik padam lagi, panggil saja." Kalimat itu terdengar biasa, tapi bukan. Malam itu, toko sudah tutup. Jam dinding menunjukkan pukul 23.47. Rumah sudah terkunci, lampu ruang tengah redup. Aku duduk sendirian di kursi kayu, menatap buku utang yang sebenarnya sudah selesai kuhitung. Aku tidak mengantuk. Pinggangku tidak terlalu sakit, bahuku juga ringan. Tapi pikiranku berat. Tiba-tiba ponselku bergetar. Aku kaget. Nama di layar membuat jantungku berhenti sesaat. Rahman. Aku menatap layar beberapa detik. Telepon berdering terus. Aku hampir membiarkannya berhenti sendiri, tapi entah kenapa, tanganku lebih dulu menggeser tombol hijau. "Halo?" Suaraku terdengar lebih pelan dari biasanya. Di ujung sana, suaranya terdengar hati-hati. "Maaf, Bu, saya ganggu?" Aku menelan ludah. "Enggak, ada apa?" Beberapa detik hening. "Saya cuma mau tanya, Ibu sudah istirahat?" Pertanyaan sederhana, tapi tidak biasa. "Belum," jawabku jujur. "Masih kepikiran sesuatu?" tanyanya. Aku terdiam. Bagaimana dia tahu? "Enggak," jawabku cepat. "Cuma belum ngantuk." Rahman tidak langsung menyela. Napasnya terdengar pelan di ujung telepon. "Kalau ibu nggak keberatan, saya cuma mau bilang," katanya pelan. "Tadi hujan deras sekali. Saya kepikiran ibu sendirian di toko." Dadaku terasa hangat. "Sudah biasa," jawabku, mencoba terdengar tegas. "Iya," katanya pelan lagi. Tapi tetap saja saya kepikiran. Kalimat itu membuatku tidak bisa langsung menjawab. Sudah lama sekali tidak ada orang yang kepikiran tentangku tanpa aku minta. Biasanya aku yang kepikiran anak-anak. Aku yang kepikiran stok beras. Aku yang kepikiran utang warga. Tapi malam ini ada yang kepikiran tentangku. "Rahman," kataku akhirnya, "kamu kenapa telepon jam segini?" Ia tertawa kecil. Bukan tertawa genit, lebih ke gugup. "Gak tahu, Bu," katanya jujur. "Tangan saya sudah beberapa kali mau kirim pesan. Akhirnya telepon saja." Aku bersandar di kursi. "Kalau cuma mau tanya saya sudah tidur apa belum, gak usah sampai telepon," kataku. "Ada satu lagi, Bu," katanya cepat.
Apa? Kalau ibu capek, jangan dipendam. Suara itu lembut, tidak memaksa, tapi masuk terlalu dalam. Aku menutup mata. Rahman, kataku pelan. Kamu ini tukang urut atau tukang nasehat? Ia tertawa kecil lagi. Kadang orang cuma butuh didengar, Bu. Kalimat itu membuat suasana berubah. Aku tidak sadar sejak kapan obrolan kami melebar. Dari soal hujan, soal badan pegal, lalu soal toko, lalu soal anak-anakku. Aku jarang cerita tentang anak-anak ke orang lain. Tapi malam itu, entah kenapa, aku menceritakan tentang anak sulungku yang jarang menelepon. Tentang anak bungsuku yang terlalu sibuk kerja. Rahman tidak banyak komentar. Ia hanya mendengarkan. Sesekali berkata, "Iya," atau "begitu," atau "sabar ya, Bu." Dan anehnya, itu cukup. Jam menunjukkan 00.13 ketika aku sadar waktu sudah lewat tengah malam. "Sudah, Rahman," kataku pelan. "Kamu juga harus istirahat." "Iya, Bu." Tapi ia tidak langsung menutup telepon. "Bu Ratna?" panggilnya. "Iya?" "Kalau suatu malam ibu benar-benar merasa sepi, telepon saya saja." Kalimat itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Aku nggak selemah itu," jawabku cepat. "Saya tahu," katanya tenang, "tapi orang kuat juga boleh ditemani." Sunyi beberapa detik, hanya suara napas kami. Aku sadar satu hal yang berbahaya. Bukan sentuhan yang membuatku goyah, tapi kebiasaan. Kalau telepon seperti ini jadi rutinitas, aku akan mulai menunggu. Dan kalau aku mulai menunggu, aku akan sulit berhenti. "Aku tutup ya," kataku akhirnya. "Iya, Bu." Telepon terputus. Aku tetap duduk di kursi, menatap ponsel di tanganku. Layar sudah gelap, tapi pikiranku terang sekali. Aku sadar, ini sudah melewati batas profesional. Tukang urut tidak seharusnya menelpon juragan sembako tengah malam. Juragan sembako tidak seharusnya nyaman berbagi cerita ke tukang urut. Tapi kenyataannya, aku merasa tenang. Dan itulah yang paling menakutkan. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku berdiri di depan jendela, menatap gang yang sunyi. Angin malam pelan. Lampu jalan redup. Aku berbisik pelan pada diri sendiri. "Ratna, hati-hati." Karena aku tahu, kalau aku membiarkan telepon-telepon seperti ini terus terjadi, bukan cuma badan yang akan terasa hangat, hati juga. Dan di kampung seperti ini, kehangatan yang salah tempat bisa berubah jadi api. Ada luka yang tidak terlihat di badan, tapi terasa setiap malam. Sejak telepon tengah malam itu, Rahman tidak lagi sekedar tukang urut yang kupanggil kalau pegal. Ia jadi suara yang kadang muncul sebelum tidur. Jadi nama yang muncul di pikiranku tanpa diminta. Dan aku tahu itu tidak aman. Sore itu, toko sedikit lebih sepi dari biasanya. Harga minyak naik lagi. Beberapa pelanggan mengeluh. Aku menjawab seperlunya. Tegas, seperti biasa. Tapi kepalaku berat. Bukan karena stok, bukan karena uang. Karena semalam anak sulungku menelpon hanya 3 menit. Katanya sibuk. Katanya nanti saja cerita panjang. Lalu telepon ditutup. Rumah terasa lebih kosong dari biasanya. Aku mengirim pesan ke Rahman. "Man, kalau bisa mampir sore ini." Balasannya cepat seperti biasa. "Baik, Bu." Rahman datang menjelang maghrib. Kali ini tidak hujan. Langit cerah. Tapi perasaanku tidak. "Karyawan?" tanyanya.
Sudah pulang. Ia mengangguk pelan. Kami masuk ke ruangan kecil di belakang gudang. Ruangan yang sekarang terasa seperti tempat rahasia. Tempat di mana aku tidak perlu jadi juragan. Aku duduk tanpa banyak bicara. Rahman mulai memijat bahuku pelan. Terasa berat ya, Bu, katanya. Aku tertawa kecil. Kamu bisa baca pikiran? Enggak, katanya pelan. Tapi bahu orang yang menahan banyak biasanya kaku begini. Kalimat itu membuatku menatap lantai. Beberapa menit kami diam. Hanya suara napas dan gesekan kain. Tiba-tiba aku berkata tanpa berpikir. Suamiku nggak pernah pamit. Tangannya berhenti sepersekian detik. Tapi ia tidak menariknya. Apa maksudnya, Bu? Pergi, jawabku pelan. Katanya mau kerja keluar kota. Sampai sekarang nggak pernah kembali. Suara itu keluar lebih lirih dari yang kuduga. Aku jarang sekali membicarakan ini. Bahkan ke anak-anak pun tidak banyak. Rahman tidak langsung bertanya. Tangannya tetap bergerak pelan. Memberi ruang untuk ceritaku mengalir sendiri. Aku tunggu 2 tahun. Lanjutku. Awalnya masih kirim uang. Lama-lama enggak. Telepon juga jarang. Akhirnya hilang saja. Aku tersenyum tipis. Senyum yang biasa kupakai kalau ingin terlihat kuat. Orang kampung bilang mungkin dia punya perempuan lain. Ada juga yang bilang mungkin dia sudah nikah lagi. Aku nggak pernah cari tahu. Kenapa, Bu? Tanya Rahman pelan. Capek, jawabku jujur. Capek mengejar orang yang nggak mau pulang. Hening. Tangannya turun ke punggung. Tekanannya lembut. Tidak tergesa. Aku pikir kalau aku kuat, aku nggak akan sakit. Kataku, aku bangun toko ini sendiri. Dari utang. Dari nol. Aku jadi orang yang ditakuti kalau nagih hutang. Supaya orang nggak lihat aku lemah. Suara hujan tidak ada hari itu. Tidak ada listrik padam. Tapi suasana terasa lebih berat. Bu Ratna, katanya pelan. Iya, ibu nggak pernah salah karena ditinggal. Kalimat itu seperti batu kecil yang jatuh tepat di tengah dadaku. Aku tidak sadar air mataku turun. Bukan tangis keras. Hanya 1-2 tetes yang jatuh ke pipi. Rahman berhenti memijat. Maaf, katanya pelan. Kenapa kamu minta maaf? Tanyaku. Karena saya bikin ibu ingat lagi. Aku menggeleng. Justru aku lupa kalau aku masih sakit, kataku lirih. Untuk pertama kalinya, aku tidak menutupi air mata itu. Rahman berdiri di depanku sekarang, bukan di belakang. Jarak kami dekat, sangat dekat. Tangannya terangkat sedikit, seperti ingin menghapus air mataku. Tapi ia berhenti sebelum menyentuh. Dan justru karena ia tidak menyentuh, dadaku terasa lebih sesak. Bu kuat, katanya pelan. Tapi nggak harus sendirian terus. Aku menatapnya. Tatapannya bukan tatapan kasihan. Bukan tatapan pria yang melihat kesempatan. Itu tatapan seseorang yang benar-benar peduli. Dan itulah yang membuatku takut. Karena peduli bisa berubah jadi rasa. Dan rasa bisa menghancurkan semuanya. Aku berdiri perlahan. Sudah cukup, kataku. Rahman mundur sedikit. Aku mengambil uang dari laci kecil. Tanganku masih sedikit gemetar. Saat menyerahkan uang, ia berkata pelan. Kalau ibu mau cerita lagi, saya dengar. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya besar. Aku mengangguk. Rahman pergi seperti biasa. Tanpa drama, tanpa menoleh terlalu lama. Aku berdiri sendirian di ruangan kecil itu. Mengusap air mata yang sudah kering. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa seseorang benar-benar melihat lukaku. Dan aku sadar, aku mulai bergantung pada kehadirannya. Itulah yang paling berbahaya. Karena mulai hari ini, aku bukan cuma memanggilnya untuk uruk badan. Aku memanggilnya untuk mengisi ruang kosong yang terlalu lama ku biarkan gelap. Dan kalau kampung tahu,
Mereka tidak akan peduli betapa bersihnya niat kami. Yang mereka lihat hanya satu hal, juragan sembako dan tukang urut terlalu sering bersama. Sejak hari aku menangis di ruangan kecil belakang gudang, ada sesuatu yang berubah. Bukan pada toko, bukan pada pelanggan, tapi pada caraku memanggil Rahman. Dulu aku memanggilnya karena badan pegal. Sekarang, aku menunggu alasan. Sore itu toko sangat ramai. Harga gula naik lagi. Warga ribut. Ada yang menawar, ada yang marah, ada yang menunda bayar utang. Aku berdiri hampir seharian tanpa duduk. Saat maghrib tiba, kakiku benar-benar gemetar. Karyawan sudah pulang. Rolling door kututup setengah. Lampu toko masih menyala. Gudang berbau beras dan keringat. Aku menatap ponsel beberapa detik, lalu mengirim pesan. Man, kalau nggak sibuk, mampir sebentar. Balasannya datang agak lama kali ini. Baik Bu, saya jalan. Rahman datang sekitar 20 menit kemudian. Wajahnya terlihat lelah. Sepertinya ia baru selesai mengurut orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nada suaraku lebih pelan dari biasanya. Kami tidak banyak bicara. Seperti sudah tahu arah. Ruangan kecil di belakang gudang kini terasa berbeda. Seperti ruang yang menyimpan terlalu banyak hal yang tidak diucapkan. Aku duduk di kursi panjang kayu. Tanpa diminta, Rahman langsung mulai meneteskan minyak ke tangannya. Bagian mana, Bu? Tanyanya. Pinggang sama punggung. Tangannya menyentuh bahuku. Hangat. Terlalu hangat. Tekanannya lebih pelan dari biasanya. Atau mungkin aku yang lebih sensitif. Hening. Hanya suara kipas angin kecil yang berputar pelan di sudut ruangan. Ada yang beda, katanya pelan. Apa? Tanyaku. Ibu lebih capek dari biasanya. Aku tertawa kecil. Kamu sekarang jadi ahli baca badan ya? Sedikit, jawabnya. Tangannya turun ke punggung bawah. Tekanannya sedikit lebih dalam. Aku refleks menarik nafas. Sakit? Tanyanya cepat. Enggak, jawabku pelan. Cuma terasa. Rahman diam. Tangannya tetap di tempat yang sama beberapa detik lebih lama dari biasanya. Beberapa detik yang terasa panjang. Aku sadar nafasku berubah. Dan mungkin dia juga sadar. Rahman menarik tangannya sedikit. Lalu melanjutkan dengan gerakan lebih pelan. Lebih hati-hati. Tapi jarak sudah berbeda. Ruangan kecil itu terasa lebih sempit. Bu Ratna, katanya pelan. Iya, ibu pernah mikir nggak? Kalau hidup ibu nggak seharusnya sendirian terus. Pertanyaan itu membuat tangannya berhenti lagi. Aku membuka mata. Kamu ini kenapa? Tanyaku. Nggak apa-apa, katanya cepat. Cuma kepikiran. Aku berdiri perlahan, berbalik menghadapnya. Kami berdiri sangat dekat. Aku bisa melihat garis halus di sudut matanya. Bisa mencium aroma minyak kayu putih yang samar. Rahman, kataku pelan. Kita ini apa? Pertanyaan itu keluar tanpa rencana. Dia terdiam. Beberapa detik tidak ada suara. Aku tukang urut, Bu. Katanya akhirnya. Aku tersenyum tipis. Itu pekerjaan. Rahman menelan ludah. Saya orang yang peduli. Katanya pelan. Kalimat itu seperti menyentuh lebih dalam daripada tangannya tadi. Jarak kami tinggal 1 langkah. Tangannya terangkat sedikit. Tidak menyentuh. Hanya terangkat. Aku tahu, kalau 1 langkah saja diambil, semuanya berubah. Bukan cuma untuk kami, untuk toko, untuk kampung, untuk namaku. Di luar, terdengar suara motor lewat pelan. Aku tersadar. Aku mundur 1 langkah. Sudah, kataku pelan. Cukup. Rahman langsung menurunkan tangannya. Wajahnya berubah serius. Maaf, katanya. Kenapa kamu minta maaf? Tanyaku. Saya hampir lupa diri. Kalimat itu jujur. Dan justru karena jujur, aku tidak marah. Aku juga hampir, jawabku pelan. Hening. Kami berdiri dengan jarak aman sekarang.
Tapi suasana sudah tidak sama. Aku mengambil uang dari laci kecil. Rahman menerima tanpa menyentuh jariku kali ini. Sebelum pergi, ia berhenti di pintu. "Bu Ratna," katanya. "Iya. Kalau kita terus begini, orang akan lihat." Aku mengangguk. Aku tahu. Rahman menatapku lama. Tidak ada senyum, tidak ada rayuan. Hanya kekhawatiran. Dan mungkin rasa yang sama yang kurasakan. Ia pergi. Aku duduk kembali di kursi kayu itu, menatap tanganku sendiri. Tangan yang tadi hampir melangkah lebih jauh. Aku sadar satu hal. Bukan sentuhan yang berbahaya, tapi kesepakatan diam di antara kami. Karena mulai hari ini, kami tidak lagi pura-pura tidak tahu. Ada rasa. Dan rasa itu tidak bisa terus disembunyikan di ruangan kecil belakang gudang. Di kampung seperti ini, dinding punya telinga. Dan kalau suatu hari ada yang melihat, mereka tidak akan peduli bahwa kami berhenti tepat sebelum batas. Mereka hanya akan melihat kami terlalu dekat. Kampung kecil tidak pernah benar-benar tidur. Siang hari orang sibuk jual beli, antar anak sekolah, menawar harga. Malam hari mereka sibuk memperhatikan. Dan aku terlambat menyadarinya. Sejak sore di ruangan kecil itu, aku dan Rahman lebih hati-hati. Kami tidak lagi berdiri terlalu dekat. Tidak lagi menatap terlalu lama. Tidak ada lagi sentuhan yang berhenti terlalu lama. Tapi rasa tidak bisa disembunyikan hanya dengan jarak satu langkah. Orang bisa mencium perubahan. Pagi itu, aku sedang menyusun rak mie instan ketika Bu Yati, tetangga yang paling rajin ronda gosip, datang membeli gula. "Bu Ratna," katanya sambil tersenyum tipis. "Sekarang tukang urutnya sering ya ke sini?" Aku pura-pura tidak mengerti. "Memang," jawabku datar. "Karyawan sering pegal." "Oh," katanya panjang. "Iya sih. Cuma sekarang sering malam juga." Tanganku berhenti sebentar. "Kalau toko belum tutup ya biasa saja," jawabku. Bu Yati tersenyum lagi. Senyum yang tidak pernah benar-benar tulus. Iya, saya cuma bilang saja." Ia membayar gula dan pergi. Tapi kalimatnya tertinggal di udara. Sekarang sering malam juga. Siang hari aku mencoba tidak memikirkan itu. Tapi sore menjelang, ada perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Rahman datang seperti biasa setelah kuhubungi. Kali ini hanya sebentar. Pinggangku memang pegal. Ia masuk ke ruangan kecil. Kami berbicara seperlunya. Tidak ada lagi obrolan panjang. Tapi saat ia keluar dari toko, dua pria duduk di pos ronda depan gang. Mereka tidak menyapa, hanya melihat. Tatapan itu berbeda dari tatapan biasa. Rahman berjalan melewati mereka, tidak menunduk, tidak juga menantang. Malamnya, saat aku menutup rolling door, suara tawa kecil terdengar dari pos ronda. "Warteg, sembako sekarang tambah lengkap ya," salah satu pria berkata pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Yang lain tertawa. Aku menutup pintu lebih keras dari biasanya. Di dalam rumah, dadaku berdebar. Ini baru permulaan. Besoknya, Rahman tidak langsung membalas pesanku. Biasanya cepat, kali ini lama. Akhirnya ia membalas. "Bu, mungkin saya jangan terlalu sering malam." Aku menatap layar. "Kenapa?" balasku. Balasan datang beberapa menit kemudian. "Semalam ada yang tanya-tanya di pos ronda." Dadaku seperti ditarik pelan. "Ditanya apa?" "Kenapa saya sering ke toko ibu?" Aku duduk perlahan. "Jawab apa?" Rahman membalas lebih lama kali ini. "Saya bilang kerja." Aku tahu ia tidak berbohong. Tapi di kampung seperti ini, jawaban benar tidak selalu cukup. Sore itu ia tetap datang. Tapi kali ini wajahnya lebih serius. "Maaf Bu," katanya sebelum aku sempat bicara. "Kenapa?" "Saya nggak mau bikin ibu jadi bahan omongan." Aku tersenyum pipis. "Sejak kapan kamu peduli omongan orang?" Rahman menatapku tenang. "Saya nggak peduli kalau cuma saya yang dibicarakan," katanya pelan. "Tapi ibu beda." Kalimat itu membuatku terdiam.
Bu Ratna punya nama, lanjutnya. Punya usaha, punya anak. Aku mengangguk pelan. Tapi aku juga punya hidup, kataku pelan. Rahman terdiam. Hening di antara kami bukan lagi canggung, tapi berat. Di luar, terdengar suara motor berhenti agak lama di depan toko. Seperti sengaja. Aku tiba-tiba sadar, ruangan kecil ini tidak lagi terasa aman. Rahman, kataku pelan. Kalau kamu mau berhenti datang, aku mengerti. Ia langsung menggeleng. Bukan berhenti, katanya cepat. Cuma hati-hati. Tatapan kami bertemu. Ada rasa yang tidak diucapkan. Ada ketakutan yang mulai nyata. Hari itu ia tidak memijat lama. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada kalimat dalam. Sebelum pergi, ia berkata pelan, "Kalau ada apa-apa, telepon saya. Tapi mungkin jangan terlalu sering." Aku tersenyum pahit. "Kita ini lucu ya," kataku. Takut pada orang yang tidak tahu apa-apa. Rahman menghela napas. Kadang yang tidak tahu justru paling berani bicara. Ia pergi. Aku berdiri di depan toko lebih lama dari biasanya. Menatap pos ronda. 2 pria masih duduk di sana. Salah satu memandangku tanpa berkedip. Aku menatap balik. Aku juragan sembako. Aku tidak takut. Tapi malam itu, saat lampu rumahku padamkan, aku sadar satu hal. Bukan lagi rasa yang jadi masalah, tapi cerita yang sedang dibangun orang-orang tentang kami. Dan cerita orang kampung lebih cepat menyebar daripada harga minyak naik. Aku memegang ponsel, ingin menelpon Rahman, ingin mengatakan bahwa aku tidak peduli. Tapi jariku berhenti, karena untuk pertama kalinya, aku takut bukan kehilangan rasa. Aku takut kehilangan nama. Dan di kampung kecil seperti ini, nama lebih mahal dari beras 1 karung. Ancaman paling menakutkan bukan yang berteriak, tapi yang datang diam-diam. Pagi itu toko baru saja kubuka. Jam masih menunjukkan 6.20. Udara masih dingin. Jalanan belum ramai. Aku menyapu lantai depan toko seperti biasa. Saat hendak membuka rolling door sepenuhnya, aku melihat sesuatu terlipat di depan pintu. Selembar kertas putih. Awalnya kupikir struk belanja yang terjatuh. Tapi kertas itu dilipat rapi. Dadaku langsung tidak enak. Aku memungutnya. Tanganku terasa lebih berat dari biasanya saat membuka lipatan itu. Tulisan tangan besar dan ditekan kuat. Jaga harga diri sebelum kehilangan segalanya. Aku membeku. Tidak ada nama. Tidak ada tanda tangan. Hanya kalimat itu. Aku berdiri beberapa detik, membiarkan angin pagi menyentuh wajahku, seolah berharap tulisan itu berubah kalau kulihat lebih lama. Tapi tidak. Kalimat itu tetap di sana. Tegas. Aku melipat kertas itu kembali, menyimpannya di laci meja kasir. Pagi itu pelanggan datang seperti biasa. Ibu-ibu beli telur. Anak sekolah beli mie instan. Pria tua beli rokok. Semua terlihat normal. Tapi di dalam dadaku, sesuatu berubah. Sekitar jam 9, Bu Yati datang lagi. "Kok ibu kelihatan pucat?" Tanyanya sambil mengambil minyak goreng. "Kurang tidur." Jawabku singkat. "Oh," katanya panjang lagi. "Kurang tidur karena apa ya?" Nada suaranya ringan, tapi matanya tajam. Aku tidak menjawab. Siang hari Rahman mengirim pesan. "Bu, saya nggak bisa datang sore ini." Aku menatap layar. "Kenapa?" Balasan datang beberapa menit kemudian. "Ada yang datangi saya tadi malam. Jantungku berdetak lebih cepat." "Siapa?" Balasannya lebih lama kali ini. "Orang pos ronda." Aku duduk perlahan. "Ngapain?" "Bilang supaya saya tahu diri." Tanganku gemetar. "Terus?" "Saya cuma bilang saya kerja." Aku menutup mata. Ini sudah bukan gosip lagi. Ini tekanan. Sore itu Rahman tetap datang, meski bilang tidak bisa. Wajahnya lebih serius dari biasanya. Tidak ada senyum kecil seperti dulu. Kami berdiri di depan toko.
tidak langsung masuk ke ruangan kecil. Bu, sudah baca? Tanyanya pelan. Aku menatapnya. Baca apa? Rahman mengeluarkan selembar kertas dari tas kecilnya. Tulisan tangan yang sama. Jangan rusak nama orang. Dadaku terasa sesak. Mereka kasih ini ke saya. Katanya pelan. Siapa? Rahman menggeleng. Gak jelas. Cuma dititipkan. Hening. Di depan toko, dua pria duduk di pos ronda seperti biasa. Tidak melihat langsung. Tapi cukup jelas mereka memperhatikan. Kita berhenti saja, kata Rahman tiba-tiba. Kalimat itu seperti disiram air dingin. Berhenti apa? Tanyaku pelat. Datang malam? Urut? Telepon? Aku tidak langsung menjawab. Rahman menatapku tenang. Saya nggak mau ibu kena apa-apa. Katanya. Aku juga nggak mau kamu diapa-apakan. Jawabku. Hening lagi. Rasa di antara kami belum hilang. Tapi ancaman mulai lebih nyata daripada perasaan. Rahman, kataku pelan. Kita nggak salah. Saya tahu. Katanya cepat. Tapi orang nggak peduli benar atau salah. Mereka cuma peduli cerita. Kalimat itu benar. Dan justru karena benar, aku tidak bisa membantah. Sore itu ia tidak masuk ke ruangan kecil. Tidak ada pijatan, tidak ada duduk berdua. Kami hanya berdiri di depan toko, seperti dua orang biasa yang berbicara soal kerja. Jarak kami lebih jauh dari biasanya. Tapi rasa itu masih ada. Dan justru karena masih ada, semuanya terasa lebih menyakitkan. Sebelum pergi, Rahman berkata pelan. Kalau saya nggak sering datang, bukan berarti saya pergi. Aku mengangguk. Tapi mungkin kita memang harus pelan. Lanjutnya. Aku tersenyum tipis. Pelan atau berhenti? Rahman tidak menjawab. Ia pergi. Aku berdiri sendirian di depan toko. Angin sore bertiup pelan. Kertas di laci meja kasir terasa seperti batu yang menekan dadaku. Malamnya, aku duduk di ruang tengah. Lampu redup. Kertas itu kubuka lagi. Jaga harga diri sebelum kehilangan segalanya. Aku menatap kalimat itu lama. Apa yang akan hilang? Toko? Nama? Atau sesuatu yang lebih halus? Aku sadar satu hal. Rasa yang kami miliki mungkin bersih. Tapi dunia tidak pernah melihat niat. Dunia hanya melihat kemungkinan. Dan kemungkinan itulah yang mereka takuti. Aku memegang ponsel. Ingin menelepon Rahman. Ingin bilang bahwa aku tidak peduli. Tapi jariku berhenti. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Bukan takut kehilangan dia. Tapi takut, kalau karena aku, hidupnya jadi lebih sulit. Dan mungkin, mulai hari ini, kami tidak lagi melawan rasa. Kami melawan dunia kecil yang merasa berhak mengatur. Sejak surat tanpa nama itu muncul, suasana toko berubah. Tidak ada yang terang-terangan menuduh. Tidak ada yang berani memaki. Tapi tatapan orang-orang lebih lama dari biasanya. Pelanggan masih datang. Tapi obrolan mereka pelan-pelan berubah arah. Sekarang sering tutup lebih cepat ya, Bu? Semalam lampunya masih nyala sampai jam 10 ya? Kalimat-kalimat kecil. Tapi cukup untuk menusuk. Rahman sudah jarang datang. Kalaupun datang, siang hari. Tidak lagi malam. Tidak lagi masuk ke ruangan kecil. Aku yang meminta. Bukan karena aku tidak ingin. Tapi karena aku mulai sadar. Ini bukan cuma tentang kami. Suatu sore, aku menerima pesan dari anak sulungku. Bu, ada yang kirim foto toko ibu ke grup keluarga. Jantungku berhenti sesaat. Foto apa? Beberapa detik kemudian, gambar itu muncul. Foto Rahman berdiri di depan toko. Diambil dari jauh. Diperbesar. Dengan caption dari seseorang yang tidak kukenal. Tukang urut sering masuk malam-malam. Tanganku dingin. Siapa yang kirim? Tanyaku. Nggak tahu, Bu. Katanya dari orang kampung. Aku menutup mata. Ini sudah masuk ke keluarga. Dan itu artinya, aku tidak bisa lagi pura-pura.
Ini hanya gosip kecil. Malam itu, Rahman datang tanpa aku panggil. Ia berdiri di depan toko. Tidak berani masuk dulu. Aku keluar. Kenapa datang? Tanyaku pelan. Saya dengar soal foto itu. Katanya. Aku mengangguk. Hening. Lampu toko menyala terang. Tapi rasanya seperti sorotan. Bu Ratna, katanya pelan. Ini sudah terlalu jauh. Aku menatapnya. Terus? Tanyaku. Rahman menarik napas panjang. Mungkin saya harus berhenti datang. Kalimat itu seperti dipukul langsung ke dadaku. Kamu yang mau? Tanyaku. Saya nggak mau, jawabnya jujur. Tapi saya nggak mau ibu kehilangan apa yang sudah dibangun puluhan tahun. Angin sore berhembus pelan. Suara motor lewat seperti biasa. Dunia tidak berhenti. Tapi aku merasa semuanya berhenti di antara kami. Aku nggak pernah merasa kamu salah. Kataku pelan. Saya juga tidak. Jawabnya. Kalau begitu kenapa kita yang harus mundur? Rahman tersenyum pahit. Karena dunia lebih suka cerita buruk daripada kebenaran. Aku terdiam. Aku tahu dia benar. Aku membangun toko ini dari nol. Dari utang, dari kerja sampai tangan kapalan, dari malam-malam tanpa tidur, dari ditertawakan orang yang bilang aku tidak akan mampu. Dan sekarang, semua itu bisa runtuh hanya karena satu cerita yang tidak pernah benar-benar terjadi. Aku capek, kataku lirih. Rahman menatapku. Capek melawan? Tanyanya. Capek menjelaskan sesuatu yang bahkan tidak salah. Hening. Rahman melangkah satu langkah mendekat, tapi masih menjaga jarak aman. Bu Ratna, katanya pelan. Kalau saya pergi, bukan berarti rasa itu hilang. Kalimat itu menyakitkan. Tapi kalau kamu tetap di sini, kataku, kita akan terus jadi bahan bakar mereka. Rahman mengangguk pelan. Jadi? Tanyanya. Aku menelan ludah. Inilah saatnya. Pilihan paling pahit bukan antara benar dan salah, tapi antara mempertahankan rasa atau mempertahankan hidup. Kamu berhenti datang, kataku akhirnya. Suara itu keluar lebih tenang dari yang kurasakan. Rahman menutup mata sebentar, lalu mengangguk. Baik, Bu. Tidak ada drama, tidak ada air mata. Justru karena kami sama-sama dewasa, semuanya terasa lebih berat. Aku nggak menyesal kenal kamu, kataku pelan. Saya juga tidak, jawabnya. Beberapa detik kami hanya berdiri saling menatap. Kalau satu saja dari kami bergerak lebih dekat, mungkin semuanya berubah. Tapi tidak ada yang bergerak. Rahman mundur satu langkah. Jaga diri, Bu Ratna. Aku mengangguk. Kamu juga. Ia berbalik dan berjalan menjauh dari toko. Aku berdiri di depan pintu, melihat punggungnya semakin kecil. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Kadang yang paling kuat bukan bertahan, tapi melepaskan sebelum semuanya hancur. Malam itu toko tetap buka seperti biasa. Pelanggan datang, lampu menyala, kasir berbunyi. Tapi ada satu hal yang tidak lagi sama. Ruangan kecil di belakang gudang terasa kosong. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena aku tahu, mulai hari ini, aku benar-benar sendirian lagi. Dan kali ini, bukan karena ditinggal, tapi karena aku memilih. Pagi itu toko tetap buka seperti biasa. Rolling door terangkat perlahan. Bau beras dan gula kembali memenuhi udara. Karung-karung tersusun rapi. Buku utang terbuka di meja kasir. Tidak ada yang berubah. Setidaknya dari luar. Pelanggan datang silih berganti. Ada yang membeli telur, ada yang membayar cicilan beras. Ada yang mengeluh harga minyak masih tinggi. Aku melayani seperti biasa. Suaraku tegas, gerakanku cepat, wajahku datar.
Tak seorang pun tahu, semalam aku hampir tidak tidur. Rahman tidak datang lagi sejak sore itu. Tidak ada pesan, tidak ada telepon tengah malam. Tidak ada alasan pegal yang kutuliskan di layar ponsel. Aku menepati pilihanku, dan pilihan itu terasa seperti menelan batu. Beberapa hari pertama terasa aneh. Ruangan kecil di belakang gudang seperti memanggil. Setiap kali aku lewat, ada bayangan yang terlintas. Cahaya lilin, suara hujan, kalimat pelan yang menenangkan. Tapi ruangan itu kini hanya ruangan biasa, berisi kardus dan karung kosong. Suatu sore, aku melihat Rahman dari jauh. Ia berdiri di depan rumah seseorang di ujung gang, mengurut seorang bapak tua yang duduk di kursi plastik. Wajahnya serius, tangannya tetap hangat, tetap hati-hati. Aku berhenti beberapa detik. Ia melihatku. Tidak ada senyum lebar, tidak ada lambaian tangan, hanya anggukan kecil. Aku membalas anggukan itu, lalu berjalan lagi, dan itu cukup. Malam hari, anak sulungku menelpon. "Bu, sudah nggak ada yang aneh-aneh lagi kan di kampung?" Tanyanya hati-hati. Aku tersenyum kecil. "Nggak ada," jawabku. "Bagus, Bu." Ibu harus jaga nama. Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihat. Nama itu penting. Setelah telepon ditutup, aku duduk di kursi ruang tengah. Nama memang penting, tapi tidak ada yang pernah bertanya, berapa harga yang harus dibayar untuk menjaganya. Beberapa minggu berlalu, gosip perlahan hilang. Orang-orang kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Harga sembako naik lagi. Ada isu lain yang lebih menarik untuk dibicarakan. Cerita tentang aku dan Rahman memudar, seperti tidak pernah ada. Tapi yang tidak pernah mereka tahu adalah, rasa itu tidak ikut memudar. Ia hanya diam. Suatu malam listrik kembali padam, persis seperti malam hujan itu. Rumah gelap, toko gelap, hanya cahaya dari luar yang masuk lewat celah pintu. Aku berdiri di ruang tengah. Tanganku hampir mengambil ponsel. Hampir, tapi tidak jadi. Aku menyalakan lilin sendiri. Cahaya kecil itu membuat bayangan bergerak di dinding, sama seperti dulu. Bedanya, kali ini aku benar-benar sendirian. Aku duduk di kursi kayu, menarik napas panjang. Aku tidak menyesal, tidak juga merasa kalah. Aku hanya belajar bahwa tidak semua rasa harus dimenangkan, tidak semua kedekatan harus diteruskan, dan tidak semua orang yang hadir ditakdirkan untuk tinggal. Toko sumber rejeki tetap berdiri, pelanggan tetap datang, utang tetap dicatat, hidup berjalan seperti biasa, dan mungkin itulah yang disebut dewasa. Suatu sore, Rahman lewat lagi di depan toko. Kali ini membawa tasnya lebih ringan, wajahnya terlihat lebih tenang. Ia berhenti sebentar. Bu Ratna, panggilnya sopan. Iya, saya mau pindah ke kampung sebelah. Banyak yang panggil di sana. Aku mengangguk pelan. Bagus, kataku. Rezeki jangan ditolak. Ia tersenyum tipis. Terima kasih, Bu, untuk semuanya. Aku tahu apa maksudnya. Terima kasih juga, jawabku. Beberapa detik hening. Tidak ada janji untuk bertemu lagi. Tidak ada kalimat jangan lupa. Kami sama-sama tahu, yang paling indah dari kisah ini adalah karena ia berhenti sebelum rusak. Rahman berjalan pergi. Aku kembali masuk ke dalam toko, menutup pintu perlahan. Di depan meja kasir, aku berdiri beberapa detik lebih lama dari biasanya. Aku tidak lagi merasa takut pada sunyi. Sunyi bukan musuh. Sunyi adalah ruang untuk mengingat tanpa harus memiliki. Aku mungkin kembali sendiri, tapi kali ini berbeda. Karena aku pernah merasakan ditemani. Dan itu cukup untuk menghangatkan banyak malam yang akan datang. Toko tetap buka. Nama tetap terjaga. Hidup tetap berjalan. Dan hatiku, ia memang sunyi, tapi tidak lagi kosong.